Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu, NIM 2018 11 049. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 yang dimana berjudul pembebanan unit pembangkit. Pada materi yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang optimasi hidrotermis dengan menggunakan metode Lagrange multiplier, yang dimana dalam sistem ketenaga listrik yang terdiri dari sejumlah PLTA dan sejumlah pusat listrik termis, perlu dicari jalur pembagian beban antara subsistem hidro dan subsistem termis agar didapat operasi yang optimum bagi sistem tenaga listrik secara keseluruhan. Dalam artian bisa dicapai menggunakan biaya bahan bakar yang minimum. Nah, untuk memecahkan persoalan ini, kita dapat memakai metode Lagrange ataupun teknik gradien, yang dimana dalam menggunakan metode ini harus dicari objektif fungsinya dan persamaan kendala untuk menyusun persamaan Lagrange. Objektif function di sini adalah biaya bahan bakar yang akan dicari minimumnya. Nah, bahan bakar dari seluruh unit pembangkit teknis merupakan fungsi dari beban pembangkit termis, yang dimana bersangkutan dan dinyatakan oleh sebuah fungsi FPT. Fungsi ini dapat dari perhitungan dengan menggunakan kurva pemakaian bahan bakar spesifik. Sedangkan kurva pemakaian bahan bakar yaitu spesifik didapat dari percobaan. Beban sistem tenaga listrik berubah-ubah menurut waktu. Dengan demikian, beban unit pembangkit termis juga perlu berubah-ubah menurut waktu dalam partisipasinya melayani beban sistem. Hal ini mengakibatkan biaya bahan bakarnya persatuan waktu dalam rupiah per jam juga berubah-ubah menurut waktu. Jika ditinjau selang waktu yang cukup kecil dan dalam selang waktu tersebut terdapat sistem rugi-rugi dalam setiap sistem, dan juga beban unit-unit pembangkit hidronya maupun beban unit pembangkit termisnya dianggap konstan besarnya, maka biaya bahan bakar dalam selang tersebut yang namanya delta T. Nah, di sini juga kita akan menjelaskan menggunakan rumusnya yaitu F delta T sama dengan J sama dengan N, J sama dengan I, F sama dengan Z, dalam kurung PT Z tutup kurung dikali delta T, yang dimana F delta T nya itu adalah biaya bahan bakar dalam sistem selama selang waktu, sedangkan AT delta TVI nya itu biaya bahan bakar unit termis ke J, sedangkan untuk PTI nya yaitu beban unit termis ke J, dan N nya itu adalah jumlah unit termis, dan J nya itu adalah indeks nomor unit-unit pembagian. Di sini kita akan menjelaskan tentang optimasi hidrotermis dengan metode gradien, di mana penyelesaian masalah optimasi hidrotermis ini dengan metode Lagrange multiplier yang menghadapi kesulitan komutasi karena adanya 3 loop algoritma penyelesaiannya. Dalam pasal ini dibahas metode lain untuk mengatasi masalah optimasi hidrotermis, yaitu dengan metode gradien. Dalam menggunakan metode atau pendekatan gradien dilakukan beberapa pengabaian, namun masih memberikan hasil yang cukup berarti. Dasar dari metode gradien ini adalah Deret-Taylor, yang dimana biaya bahan bakar persatuan waktu atau misalnya dalam rupiah atau per jam sebagai fungsi daya yang dibangkitkan subsistem termis adalah F sama dengan P delta, yang dimana dengan penjelasan yang serupa seperti penjelasan
di atas mengenai perubahan pemakaian air. Maka untuk kenaikan biaya bahan bakar per satuan waktu sebagai fungsi kenaikan pembangkit subsistem termis adalah pada penjelasan yang seperti di atas. Ini adalah contohnya, yang dimana sesungguhnya syarat untuk mendapatkan persamaan 3.28 yaitu bahwa delta pH sama dengan min delta P, yang dimana tidaklah sepenuhnya bahwa 0, asalkan ketergantungan pada PL dan terhadap pH dan PT adalah sama, maka hal ini sudah terpenuhi. Hal ini praktis terpenuhi apabila nilai PL-nya itu rugi-rugi dalam jaringan transmisi adalah kecil, kurang dari 30% terhadap daya yang dibangkitkan. Yang ketiga, kita akan menjelaskan tentang optimasi hidrotermis dengan metode dynamic programming, yang dimana metode ketiga ini dapat memecahkan persoalan hidrotermis adalah metode dynamic programming successive evaporation atau DPSA, yang dimana dalam metode DPSA ini sistem dibagi atas subsistem hidro dan subsistem termis. Untuk ini diperlukan input-output kurvas yang mewakili subsistem hidro dan juga yang mewakili subsistem termis. Ini adalah grafiknya. Dalam metode DPSA, volume kolam PLTA merupakan scatter variabel, sedangkan beban subsistem hidro dan beban subsistem termis merupakan kontrol variabel sebagai objective function. Objective function ini sendiri adalah biaya bahan bakar. Apabila dalam periode optimasi tinggi air dalam kolam tanduk PTA-nya beroperasi banyak berubah, maka input output kurva subsistem hidro juga berubah seperti terlihat pada gambar 3.15a. Kurva H mewakili keadaan dengan tinggi air terjun yang lebih rendah daripada tinggi terjun untuk kurva H kuadrat. Selanjutnya di sini adalah langkah-langkah pelaksanaan optimasi hidrotermis, yang dimana perlu diingat bahwa rugi-rugi termis ini diabaikan apabila tidak ada kendala dalam pemanfaatan KWH HOP, maka perhitungan tersebut dapat menggunakan portrait. Tetapi apabila ada kendala berupa MW maksimum yang dapat dibangkitkan PLTA, maka proses perhitungan menjadi sulit. Agar algoritma perhitungan seperti ditunjukkan oleh portrait tetap dapat dipakai walaupun ada kendala berupa harga MW maksimum untuk PLTK yang tidak dilampaui. Contohnya kayak gini. Yang pertama, tentukan besarnya delta T misalnya 1 jam. Jadi mulai dari I sampai dengan 0 dan sampai dengan I sama dengan 168. Yang kedua, buat perkiraan beban untuk setiap jam sebanyak 160 jam yang akan datang. Yang ketiga, buat perkiraan air yang masuk ke dalam kolam PLTK selama 160 jam yang akan datang. Yang keempat, buat jadwal pemeliharaan unit-unit pembangkit untuk jangka waktu 160 jam yang akan datang, dan berdasar jadwal pemeliharaan ini ketahui unit-unit pembangkit mana saja yang tersedia untuk operasi 160 jam yang akan datang. Terus yang kelima, berdasarkan jadwal unit yang siap, operasi tersebut dalam butir 4 dan dengan menggunakan pengertian merit loading disusun kurva biaya pembangkitan dalam sistem sebagai fungsi beban seperti terlihat pada gambar titik 38. Dalam jangka waktu 68 jam yang akan datang, kurva ini dapat berubah karena unit-unit pembangkit yang tersedia untuk operasi dan berubah sehingga kurva ini dapat berbeda-beda dalam selang waktu 160 jam yang akan datang. Yang keenam adalah berdasarkan kurva perkinian beban yang dibuat untuk 160 jam yang akan datang seperti tersebut dalam butir 2 bersama dengan kurva biaya pembangkitan tersebut dalam butir 5, bahwa disusun kurva sebagai fungsi waktu seperti terlihat pada gambar titik 9.
3.9 yang menggambarkan prioritas saat untuk menjalankan PLTA. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan perkiraan air yang masuk ke PLTA seperti tersebut dalam butir 3, hitung produksi KWH yang diperkirakan bisa didapat PLTA untuk 150 jam yang akan datang. Yang kedelapan, hitung produksi minimum KWH yang harus dibangkitkan PLTA untuk 160 jam yang akan datang sehubungan dengan kendala yang berlaku dalam sistem. Yang ke-9, selisih antara perkiraan produksi dalam butir 7 dengan produksi minimum tersebut dalam butir 8 adalah KWH PLTA yang tersedia untuk optimasi hidrotermis dan kita sebut sebagai KWH. Yang ke-10, cari nilai tertentu dari dan pada nilai ini ke atas gantikan produksi unit termis dengan PLTA. Di sini juga kita akan menjelaskan tentang PLTA POPA atau Pumped Storage Hydro Power Station, yang dimana PLTA pompa ini dapat memompa air kembali dari kolam bawah yang menampung air yang keluar dari turbin untuk dipompa kembali ke atas ke dalam kolam tandur. Untuk keperluan ini dipakai turbin yang apabila diputar dengan arah yang berlawanan dengan putarannya sebagai turbin, maka turbin ini akan berlaku sebagai pompa dan air akan mengalir dari bawah ke atas. Nah, besarnya PLTA pompa ini yang dipilih tergantung pada lamanya PLTA pompa ini layak dioperasikan, yaitu pada saat nilai cukup rendah, yaitu antara jam 6 sampai jam 9. Kemudian banyaknya air yang harus dipompa ke atas selama selang. Terus ada banyaknya air yang harus dipompa ke atas selama selang waktu tersebut dalam butir A. Terus ada data lainnya yang dipakai untuk menentukan kapasitas PLTA sebagai turbin. Juga di sini juga kita akan menjelaskan PLTA pasang surut, yang dimana energi pasang surut dari air laut dimanfaatkan melalui PLTA pasang surut. PLTA pasang surut ini sampai kini belum banyak dibangun orang, tetapi melihat sumber energi yang mungkin dikembangkan di masa yang akan datang, mengingat sifatnya lestari, prinsip kerja PLTA pasang surut sendiri itu adalah seperti pompa PLTA pompa, tetapi arah air mempunyai dua jurusan sebagai PLTA, yaitu ke arah hulu maupun ke arah hilir. Tetapi sebagai pompa hanya layak ke arah hulu, ke arah hilir tidak perlu, karena memompa ke arah laut tidaklah ada gunanya. Hal ini disebabkan karena besarnya volume air laut dibandingkan volume kolam tandur PLTA pasang surut, sehingga tidak mungkin kita mempengaruhi tinggi permukaan air di laut dengan jalan memompa air ke laut. Di sini juga kita akan menjelaskan tentang PLTA dalam kaskade, yang dimana PLTA secara hidrolis terhubung secara kaskade menggunakan sebagian besar air yang sama, mulai dari hulu sampai ke hilir, sebagai yang digambar secara skematis oleh PLTA dalam kaskade banyak terhadap dalam praktek, karena banyak sungai yang umumnya mulai pada pegunungan yang tinggi, sehingga dapat diambil potensinya mulai dari beberapa PLTA. Kemudian karena PLTA kaskade merupakan sebagian dari subsistem hidro, PLTA kaskade haruslah mengikuti beban subsistem hidro yang telah dicari melalui proses optimasi hidrotermisnya. Kemudian di sini kita akan membahas tentang jadwal operasi unit pembangkit, yang dimana jalur beban yang optimum bagi subsistem termis harus diikuti oleh unit-unit pembangkit termis. Dalam mengikuti jalur beban ini perlu dicari kombinasi unit-unit pembangkit termis yang beroperasi agar dicapai hasil operasi yang optimum, yang menghasilkan biaya bahan bakar minimum. Konsekuensinya itu adalah bahwa akan ada unit termis yang perlu di stop dan di start kembali dalam periode optimasi.
Untuk unit BLTU, proses stop bukanlah soal yang sederhana. Dalam proses tersebut terdapat sejumlah kalori yang hilang pada saat unit di stop, sehingga unit menjadi dingin dan perlu dipanaskan lagi pada waktu start. Apabila dikehendaki waktu start pendek, maka harus dilakukan pemanasan terus pada unit PLTU-nya. Hal ini tentu saja memerlukan bahan bakar yang harus diperhitungkan. Di sini juga kita akan menjelaskan pembebanan yang ekonomis unit pembangkit termis, yang dimana seperti sudah diketahui, beban sistem selalu berubah menurut waktu. Perubahan beban sistem ini harus diikuti oleh subsistem termisnya, sehingga perlu diperkirakan bagaimana membagi beban secara ekonomis di antara unit-unit pembangkit termis yang beroperasi. Karena persoalan-persoalan praktis, jadwal operasi unit-unit pembangkit termis yang dibahas dalam pasal 3.9 dan pasal 3.10 dibuat untuk selang waktu tidak lebih kecil dari 1 jam. Sedangkan dalam selang waktu kurang dari 1 jam beban sudah berubah. Jadi timbul masalah bagaimana membagi beban secara ekonomis di antara unit pembangkit atau yang dijadwalkan beroperasi. Karena itu, persoalan-persoalan praktis jadwal operasi unit pembangkit termis dibuat untuk selang waktu tidak lebih kecil dari 1 jam. Sedangkan dalam selang waktu kurang dari 1 jam beban sudah berubah. Jadi timbul masalah bagaimana membagi beban secara ekonomis di antara unit pembangkit atau yang dijadwalkan beroperasi. Materi yang terakhir yaitu adalah rencana operasi jangka menengah dan jangka pendek, yang dimana rencana operasi jangka menengah itu adalah rencana operasi yang memandang persoalan sistem sedikitnya untuk 1 tahun yang akan datang. Rencana operasi jangka pendek tidak dapat lepas dari apa yang telah direncanakan dalam rencana operasi jangka menengah. Misalnya dalam menyusun jadwal pemberian unit pembangkit tahunan, harus sudah diusahakan agar unit-unit pembangkit hidro siap operasi sebanyak mungkin pada musim hujan dan unit-unit pembangkit termis siap operasi sebanyak mungkin pada musim kemarau. Untuk PLTA yang mempunyai kolam tandon tahunan harusnya yang juga dipergunakan untuk keperluan irigasi. Pada perencanaan operasinya yang menyangkut pengendalian isi kolam tandon tahunan merupakan rencana operasi jangka menengah, yaitu rencana tahunan yang juga harus dikoordinasikan dengan rencana tahunan pemeliharaan unit pembangkit. Sekian dari penjelasan makalah saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.